Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, dikarenakan wabah COVID-19 ini, maka pembelajaran diganti dengan di rumah saja dengan cara online. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa aturan dalam pengabsenan. Yang pertama, menulis nama, yang kedua, nomor absen, dan yang ketiga, memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran nanti ya. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian. Nah, di hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu beramal soleh dan berbaik sangka. Nah, di dalam surat An-Nasr ayat 2-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Yang artinya sesungguhnya manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman dan serta melakukan kebijakan dan saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Nah, maksud dari ayat ini yaitu orang-orang yang melakukan segala sesuatu tanpa iman itu adalah orang-orang yang merugi, kecuali orang-orang yang melakukan yaitu empat perkara ya. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan kebijakan. Yang ketiga, memberi nasihat tentang kebenaran. Dan yang keempat, memberi nasihat tentang kesabaran. Nah, di sini amal soleh yaitu amilus, yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri kita dan juga orang lain. Nah, lawan dari amal soleh yaitu sayyi'ah, yaitu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang madorot baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, itu perbuatan yang merugikan. Nah, jadi dalam mengamalkan amal soleh ini adapun syarat-syaratnya agar amal soleh kita itu sah ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu amal soleh yang dilakukan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh dilakukan dengan ikhlas. Dan yang ketiga, amal soleh dikerjakan sesuai dengan syariat Allah dan juga Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi segala sesuatu perbuatan kita itu harus didasari dengan iman, harus didasari dengan ikhlas. Tidak boleh ketika kita melakukan amal soleh yaitu berniat untuk menerima imbalan, berniat untuk ntar kalau misalkan aku bantu teman, ntar siapa tahu dikasih jajan, siapa tahu tidak baik ya. Jadi amal soleh itu harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, adapun amal soleh itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Nah, apa maksud dari 3 ini? Yang pertama, amal soleh terhadap Allah, yaitu kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contohnya yaitu yang pertama sholat, nah yang kedua membayar zakat, yang menjauhi semua larangan Allah. Contohnya kayak apa? Kayak berjudi,
terus kayak berbohong, itu tidak baik. Nah, dan yang kedua, beramal soleh terhadap sesama manusia. Seperti apa itu, Bu? Nah, itu beramal soleh terhadap sesama manusia itu yang pertama, contohnya yaitu ramah, baik terhadap teman, terus murah senyum, ya. Tidak boleh kita berkata-kata kasar terhadap sesama teman, itu tidak baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu beramal soleh terhadap lingkungan. Apa maksud dari beramal soleh terhadap lingkungan? Beramal soleh terhadap lingkungan yaitu menjaga kebersihan. Ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jadi di sini contohnya seperti kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sering terjadi di sekitar kita. Jadi apabila kita melihat di sekitar kita ada sampah yang tidak sesuai pada tempatnya, apa salahnya kita meluangkan waktu, gak ada 3 menit ya buang sampah itu, mengambil terus buang ke tempat sampah. Nah, itu termasuk beramal soleh terhadap lingkungan. Nah, di sini setiap perbuatan itu dari hal yang paling kecil itu akan diperhitungkan di akhirat kelak. Nah, adapun manfaat beramal soleh, yang pertama diberi ampunan dan pahala, yang kedua diberi kebahagiaan dunia akhirat, yang ketiga dimudahkan, diberi kehidupan yang layak, terus yang keempat diberikan petunjuk, dan yang terakhir dihapuskan dosa-dosanya. Nah, itu termasuk manfaat-manfaat tadi. Nah, materi yang kedua yaitu berbaik sangka terhadap sesama. Apa sih yang dimaksud dengan berbaik sangka di sini? Berbaik sangka yaitu dalam bahasa Arab yaitu husnuzon. Apa artinya husnuzon itu? Husnuzon adalah berbaik sangka terhadap sesama. Nah, lawan kata dari husnuzon yaitu suuzon, yang berburuk sangka terhadap sesama. Jadi husnuzon itu tidak berburuk sangka terhadap teman, tidak berpikiran yang negatif terhadap teman. Nah, di dalam hadis dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, rawahu Bukhari. Yang artinya, jauhilah berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah sesuatu perkataan yang dusta. Jadi tidak baik dalam berburuk sangka terhadap sesama manusia. Nah, ada 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan segala sesuatu yang kita terima, kayak misalkan segala sesuatu permasalahan, kayak contohnya misalkan kita kena musibah, kita tidak boleh berpikir ya Allah ini tidak sayang sama kita, Allah ini tidak cinta sama kita. Itu termasuk perbuatan yang tidak boleh. Nah, itu sama saja kita berburuk sangka kepada Allah, karena segala sesuatu musibah, segala sesuatu kejadian, segala sesuatu perkara itu pasti ada hikmah di baliknya. Nah, yang kedua, berbaik sangka terhadap diri sendiri. Bagaimana berbaik sangka terhadap diri sendiri? Yaitu percaya diri, optimis. Kita tidak boleh merasa kita itu tidak mampu. Contohnya, misalkan kita mendapat PR dari ibu guru, misalkan pastikan ibu guru ini ngasih PR susah-susah. Itu gak boleh, karena
itu kalian merasa kalian tidak mampu. Tidak boleh kita merasa pesimis, kita harus selalu optimis, harus selalu berpositif bahwa kita bisa, ya. Dan yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama. Nah, berbaik sangka terhadap orang lain. Bagaimana kita berbaik sangka terhadap orang lain? Berbaik sangka terhadap orang lain di sini, kita tidak berpikiran aneh-aneh. Misalkan kayak pensil penghapus. Kemana tadi pensilku? Kok nggak ada? Nah, ada teman samping yang pensilnya sama, yang bolpennya sama. Jangan-jangan pensilku, jangan-jangan. Tidak boleh. Kita tidak boleh suuzon. Nah, ternyata pensilnya di dalam tas, ternyata pensilnya ketinggalan. Jadi segala sesuatu itu kita tidak boleh langsung berpikiran negatif terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain. Jadi tidak baik, ya. Nah, adapun manfaat dalam berbaik sangka. Manfaat yang pertama yaitu manfaat dari berbaik sangka. Yang pertama, hidup lebih optimis. Yang kedua, berbaik sangka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Yang ketiga, menjadikan seseorang yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang yang tidak mudah terpengaruh terhadap sesuatu. Yang kelima, menjadikan seseorang lebih kreatif. Yang keenam, yaitu menjadikan seseorang yang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan, persaudaraan, sesama teman, keluarga, dan lain-lain tuh menjadi lebih baik. Yang kedelapan, dalam melihat orang lain berbahagia, kita juga ikut bahagia. Nah, di sini selesai materi kita yang seperti tadi yang kita ketahui. Dalam berbaik sangka itu juga sesuatu yang wajib kita lakukan, karena dalam berbaik sangka kita dapat mengetahui, menjadikan seseorang itu yang optimis, seseorang yang selalu berpikiran positif. Nah, baik anak-anak, di akhir pembelajaran ini alhamdulillah materi kita telah selesai. Nah, buat anak-anak semuanya, jangan lupa membaca LKS-nya kembali di halaman 172. Nah, di sini Ibu memberikan PR, yaitu mengerjakan soal-soalnya dan dikirim lewat WA, ya, lewat grup WA. Nah, di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit, ya. Yang pertama tadi ingat kan, pertama menulis nama, yang kedua menulis nomor absen, dan yang ketiga memberikan kesimpulan. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan, diberi kemudahan. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.